Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Amana, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Parahikmah Indonesia. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma filsafat ekonomi Islam. Untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Bapak Baso Akib, Eskom MAK. Baik, saya akan membahas mengenai paradigma filsafat ekonomi Islam sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Pertama-tama saya akan membahas pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan hadis. Islam juga memberikan penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya untuk bekerja. Di antara teks Al-Quran yang menegaskan hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Adapun salah satu pendapat dari pakar ekonom mengenai pengertian dari ekonomi Islam, yaitu menurut Umar Chapra. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui beberapa tahap sejak awal hingga kebekuan. Sejumlah negara muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Adapun perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional dapat kita lihat dari beberapa sisi, yaitu dari sisi sumber. Sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal, sumbernya berdasarkan sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini membuat agama Islam istimewa daripada agama lain karena kita diperintahkan untuk menjalankan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu dari sisi kehidupan. Tujuan ekonomi Islam membawa konsep kebahagiaan. Dalam konteks kehidupan dunia, kebahagiaan mencakup 3 pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kebebasan dari segala kebodohan. Yang ketiga yaitu dari sisi konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah milik Allah. Paradigma falsafah ekonomi dalam Islam sebagai solusi kehidupan. Ekonomi Islam terbukti mampu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada zaman itu, yaitu dengan optimalisasi zakat, infak, jual beli, dan sebagainya. Terdapat nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan yang lain. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama para nabi dan rasul. Yang kedua yaitu khilafah. Nilai khilafah secara umum berarti bertanggung jawab sebagai pengganti atau mendataris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual dan materi yang memungkinkannya untuk hidup dan mengembangkan misi kekhalifahan tersebut secara efektif. Makna khalifah dapat dijabarkan dalam bertanggung jawab berperilaku ekonomi dengan besar mewujudkan kemaslahatan politik ataupun bertanggung jawab memperbaiki kesejahteraan secara individu. Yang ketiga yaitu takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaannya terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.